Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau mungkin hari ini kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam. Malam ini kita mau kembali datang, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kembali. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Malam ini biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan yang menyertai kami. Selalu senantiasa Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya dan kami berserah kepada rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datang. Sama-sama datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap percaya penuh pada Tuhan. Yes, Jesus. Datang bersyukur kepadamu. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Yesus, mari sama-sama dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Kini aku percaya pada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi, kini aku percaya.
mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Kuasamu yang berikan kekuatan untuk kami, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dari dasar hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
malam ini engkau yang sedang khawatir, taruhlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan saja. Saat ini mari bangun iman kita. Mari percaya penuh kepada Tuhan. Sebab kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karenanya kami menaruh harapan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman kita. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari lebih lagi dengan imanmu. Tiada yang mustahil, bagimu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau sumber pengharapan dan pertolongan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami berpegang teguh, kami bergantung hanya kepada satu nama pribadi. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, Ku tak akan goyah. Kami tak akan gentar Tuhan.
kota benteng keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyatakan pertolonganku datang darimu, pengharapan hanya darimu, hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan satu-satunya tempat kami berharap Engkau pertolongan hidup kami Tuhan, pengharapan yang kami percaya, yang kami pegang padamu, hanya di dalammu Tuhan. tak akan gentar, sebab kau gunung batu, Amin. kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya, kami nyatakan pujian kami Tuhan, yang kami pegang erat di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Segenap hati kami percaya Tuhan, kami nyatakan tak akan goyah, tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku terima ya kasih padamu, Tuhan. ku tak akan goyah, Haleluya, tak akan gentar, amin Tuhan. sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Angkat hatimu, mari naikkan pujianmu lebih lagi malam hari ini. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan, bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami hanya berserah penuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami, berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak goyah, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi malam hari ini. Dengan iman bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu, Pengharapanku hanya padamu, kami tidak akan goyah, ku tak akan kami goyah, tidak akan gentar Tuhan. tak akan gentar, Tuhan, sebab kau gunung sekali lagi bersama batu, nanti katakan pujian. kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapan Hanya Kau, hanya padamu, ku tak akan goyah, akan gentar. tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng
keselamatanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar hari-hari ini Engkau bawa kami boleh semakin kuat dalam iman, percaya kami kepadamu. Dunia boleh bergoncang Tuhan, tetapi kami percaya firman Tuhan itu tinggal tetap. Dan orang-orang yang berlindung pada firman-Mu akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, biarlah semakin hari iman kita boleh semakin teguh dalam Tuhan. Dan kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya, baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu, nama saya Mita dari kota Medan. Shalom yang ada di Medan. Ya, jadi setahun yang lalu suami saya kena stroke. Dan saya bawa berobat ke rumah sakit ya di Cawang. Setelah ada perubahan dan dinyatakan berobat lanjut terapi, akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Medan. Namun ketika kembali ke Medan terjadi pendarahan pada saya dan saya periksa ke rumah sakit terdekat. Saya dinyatakan mengalami kanker serviks stadium 2B. Saat mendengar itu entah kenapa tidak ada rasa takut dan juga khawatir. Ya, saya minta untuk dirujuk ke rumah sakit Darmais di Jakarta ya. Maka mulailah ya saya menjalani proses administrasi BPJS di rumah sakit Darmais. Menurut teman-teman, proses saya sangat cepat sampai tindakan penyinaran 25 kali setiap hari, kemo 4 kali ya per 5 hari sekali. Kemo yang kedua kondisi saya drop 50%, nutrisi tubuh saya habis akibat kemo. Semua saya lakukan sendiri di rumah sakit mondar-mandir dalam kondisi yang sangat lemah karena suami saya bisa berjalan hanya pakai tongkat. Waduh saudara ya, kasihan ya. Tuhan Yesus mulai bekerja Bu, hari demi hari saya sangat merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus menopang saya sampai proses penyinaran dan kemo selesai. Dokter berkata Ibu 50% benjolan sudah mulai hilang. Berikutnya kita lakukan penyinaran 4 kali. Dari awal saya diberikan Tuhan Yesus lagi kemustahilan yang nyata Bu. Saya yang tadinya kelas 1 tapi diberikan kamar VIP ya. Penyinaran pertama dokter bilang Ibu benjolannya sudah tidak nampak. 4 hari kemudian penyinaran kedua dokter bilang Bu bekasnya sudah licin. Tuhan Yesus begitu baik Bu Debbie, dan saya melihat ya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sebab kuasa Tuhan nyata bagi saya ya, dan saya rasanya mau teriak menangis ya. Saya juga mau menangis bertobat dan saya mau belajar taat pada Tuhan Yesus. Saya belajar ingin menjadi pelaku firman, menjadi saksi firman Tuhan Yesus Ibu. Ya, proses yang saya alami tidak semulus ya apa yang saya tulis dan yang Ibu baca saat ini. Bahkan ketika proses ya kami jalani, bahkan saudara suami saya ada yang memfitnah. Ya, tidak memberi kami tumpangan, tapi masih ada saudara yang mau memberi tumpangan gratis. Dan ada saja yang Tuhan pakai untuk membantu kami. Ya, dan semua itu karena Tuhan Yesus yang sudah mempermudah semua proses kami. Setiap hari kami mendengarkan khotbah Ibu melalui YouTube dan tetap kami berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih juga Ibu Debbie. Ya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, kita baca satu kesaksian yang luar biasa malam ini. Ya, sedang merawat suami yang kena stroke. Ya, tiba-tiba ibu mengalami pendarahan. Ketika diperiksa ternyata kanker serviks stadium 2B.
dan akhirnya harus menjalani kemoterapi dan semua dilakukannya sendiri di Rumah Sakit Darmais karena suami sedang dalam pemulihan, masih bisa berjalan pakai tongkat, dan mereka dari Medan ya, dan tinggal di Jakarta saudara ya, sehingga harus numpang di beberapa saudara selama pengobatan. Tapi puji Tuhan ya, ibu melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa kali kemo ya dan penyinaran, ya, benjolan kankernya hilang, bahkan bekasnya juga sudah licin. Tanpa penyertaan Tuhan saudara, kita semua ini tidak ada apa-apanya. Ya, semua hanya karena penyertaan Tuhan, dan apa yang disaksikan malam ini ya menjadi kekuatan bagi setiap kita bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun bahkan ketika kita mengalami masalah pencobaan, ada aja orang-orang yang akan mengecewakan kita, mungkin keluarga sendiri, orang-orang terdekat, tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, ya tetaplah melihat bahwa itu semua bagian dari proses Tuhan, tetap lepaskan pengampunan. Iya, saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Mazmur 22, ya bagaimana ya Daud memohon supaya Tuhan jangan meninggalkan dia. Mengapa kau tinggalkan aku? Daud berkata ya kepada Tuhan, ya janganlah jauh daripadaku, ya dia bilang sebab kesusahan telah dekat dan tolong Tuhan jangan jauh. Dan kemarin kita sudah sampai ke ayat yang ke-17 ya. Di sana ya Daud berkata saudara bahwa dia rasa sudah seperti air yang tercurah, bahkan tulang-tulangnya dia bilang rasanya sudah terlepas dari sendi-sendinya. Hatiku itu seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Ya mungkin ketika kita mengalami pencobaan, persoalan ya kita juga merasakan hal yang sama. Bahkan Daud bilang kekuatanku kering seperti beling. Ya dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Kekuatanku itu seperti beling, artinya mudah hancur. Beling itu kalau jatuh hancur saudara. Daud merasa seperti itulah ketika dia mengalami pergumulan yang berat. Ayat 17 berkata, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, Daud menceritakan bagaimana yang dia alami, rasanya orang mempermalukan dia. Banyak orang ingin membunuh dia saudara, bahkan mengolok-olok dia. Ya, dan Daud merasa seperti orang-orang itu sudah ya benar-benar merendahkan dia, bahkan mereka membagi-bagikan pakaiannya. Ya, kita tahu semua saudara bahwa pada zaman dulu orang itu kalau dipermalukan pakaiannya diambil lalu dilemparkan ya, dan dipermalukan saudara ya. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. 21, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Ya, Daud menyatakan di sini saudara bahwa ya hanya pada Tuhan dia berharap. Janganlah jauh Tuhan, sebab engkau kekuatanku. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saudara, asalkan kita dekat dengan Tuhan, asalkan Tuhan dekat dengan kita, maka kita akan diberi kemampuan untuk sungguh-sungguh ya tetap kuat. Makanya Daud bilang janganlah jauh dariku Tuhan ya, segeralah menolong aku. Dikatakan Daud berkata di sana, selamatkan aku dari mulut singa ya. Ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya, Daud berkata bahwa dia akan terus memuji Allah di antara bangsa itu ya, dan dia juga akan memuji Tuhan di depan saudara-saudaranya. Ya, dan dia itu ingin memasyurkan nama Tuhan di muka umum. Allah mungkin secara ajaib dapat membebaskan kita pada masa-masa ketika kita sedang mengalami pergumulan, kita terluka, kita dianiaya, kita tertekan, ya, dan kita harus tetap bersiap. Apapun keadaannya harus tetap memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Ya, Daud berkata, ya sekalipun dia sedang ada dalam satu
keadaan yang tidak enak, rasanya seperti dikelilingi singa, harimau, dia bilang, ya tetapi aku akan tetap memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya saudara, inilah orang yang tulus hati, yang punya iman yang kuat. Apapun yang menimpa kita, apapun yang kita alami, ya jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Sebab dia Tuhan yang layak, dia Allah yang ya luar biasa, yang memang ya layak untuk kita puji dan kita sembah. Dan Daud berkata, sekalipun keadaannya sedang tidak enak, tapi dia berkomitmen untuk tetap memuji Tuhan. Itulah kekuatan kita saudara, ketika kita mengalami masalah pencobaan, apakah kita mau tetap memuji Tuhan? Ya atau sebaliknya, kita memilih untuk ya loyo, tidak bersemangat ya. Mari kita meniru apa yang Daud katakan, bahwa di tengah tekanan sekalipun aku akan tetap memuji Tuhan dan bermazmur bagi namamu, memasyurkan nama Tuhan. Ya apapun keadaan kita, tetapkan hati kita untuk terus memuji-muji Tuhan. Ya, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Daud berkata, setiap orang yang takut akan Tuhan pasti akan senang memuji Tuhan. Kecuali orang-orang yang gak takut akan dia, saudara. Dalam keadaan apapun, mari saudara, ya entah kita sedang di dapur, di rumah, di mobil, lagi olahraga, puji Tuhan. Ya kalau perlu ya putar lagu-lagu puji-pujian, lagu-lagu penyembahan, dan ikutlah bernyanyi. Ya karena itu juga akan merupakan obat yang manjur bagi segala penyakit kita. Alkitab berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya Daud ingatkan, mari semua orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Masyurkanlah namamu, hai anak cucu Yakub, hai anak cucu Israel. Ya, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang mana yang dimaksud? Orang yang hidup takut Tuhan, yang selalu memuji-muji Tuhan. Teriakan kita didengar oleh Tuhan, permintaan doa-doa kita didengar oleh Tuhan waktu kita berseru kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak merasa jijik kepada orang yang menderita. Ya sebaliknya, dia Allah yang akan memberi belas kasihan ketika kita memohon kepadanya, saudara. Karena itu jangan pernah berhenti memuji Tuhan, memasyurkan namanya. Ya, dikatakan di sana, orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ya orang yang rendah hati, firman Tuhan akan makan dengan kenyang. Tetapi sebaliknya orang yang sombong akan menderita lapar. Waktu kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, tidak usah sombong saudara. Ya, ayo kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak usah mikir apa kata orang, tidak usah sombong dengan hidup ini sehingga kita jatuh dalam berbagai pencobaan malah. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan memuji dia, dan biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Tuhan yang punya bangsa-bangsa, yang punya semua kerajaan. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, dan di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya, akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Amin saudara. Orang-orang yang suka memuji Tuhan, yang hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mereka akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Karena itu apapun keadaan kita hari ini, apapun persoalan kita hari ini, ya tetaplah setia, tetaplah ikut Tuhan, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah ya memasyurkan nama Tuhan.
Tuhan. Ya, karena dengan demikian Bapak Ibu kita ini menjadi orang-orang yang terus ya mempermuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita juga boleh senantiasa ya mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan, jangan pernah berhenti memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, tetaplah percaya bahwa bersama Tuhan ada jalan keluar. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau adalah gembala yang sangat peduli dengan hidup kami. Engkau adalah pembimbing yang dapat kami andalkan. Ajar kami untuk mengikuti Engkau, mengikuti segala perintah-perintah-Mu, dan mengikuti semua hukum-hukum-Mu. Ajar kami hidup taat di hadapan Tuhan. Ajar kami hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti segala maksud dan rencana-Mu di hidup kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, jadikan kami orang-orang yang terus memuji Tuhan walaupun tidak ada alasan, yang terus bersyukur kepada Tuhan walaupun hidup kami mungkin terlihat berat, tapi ajar kami untuk tetap percaya, untuk tetap bersyukur, untuk tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, masalah rumah tangga, biar terjadi pemulihan dalam rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Yang sedang ada dalam masalah keuangan yang berat, terlilit hutang piutang, waktu kami bertobat, kami tahu Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang di luar kemampuan dan kekuatan kami sebagai manusia. Ajar kami hidup bertobat di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka yang merindukan punya pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asal kami bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Biarlah iman percaya kami hanya kami taruh kepada nama Yesus. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ingin dibebaskan dari dosa, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur. Tuhan kami berdoa dengan obat penenang, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah kami semua boleh mencapai hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kau memberkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk terus mengalami lawatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan apa yang sudah diperbuat bagi bangsa ini, Tuhan membalaskan. Lindungi bangsa kami kalau sebentar akan ada peralihan kepada presiden yang baru Bapak Prabowo dan Gibran. Tuhan beri juga roh takut akan Tuhan. Bawa mereka untuk sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan bangsa ini, sungguh-sungguh berdiri bagi bangsa ini. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami berdoa jagai bangsa kami Tuhan dengan damai sejahtera. Jagai bangsa ini dengan kuasa-Mu, ketentraman, kedamaian, dijauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian, kekacauan. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah atas semua bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah supaya semua orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa, agar hidup kami boleh senantiasa ada dalam damai, sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku,
hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.